Pagi teman-teman dan Romo. Perkenalkan, nama saya Pius Gusnius. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang kitab 1 Raja-Raja. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pius Gusnius. Saya dari Paroki Kristus Raja Tugu Mulyo Oki. Saya kelas Retorika A. Sebelum masuk ke presentasi saya tentang kitab 1 Raja-Raja, langsung ke pendahuluan. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja merupakan kitab yang mengisahkan tentang satu kisah dari kitab sebelumnya, yaitu Samuel. Jadi Daud sudah menyatukan suku-suku Israel menjadi sebuah kerajaan, dan Allah berjanji pada keturunannya bahwa akan ada raja Mesianik yang akan mendirikan kerajaan atas bangsa Israel dan memenuhi janji-janji kepada Abraham. Janji-janji kepada Abraham ini dapat teman-teman lihat di Kejadian bab 12. Kitab Raja-Raja ini menceritakan tentang deretan panjang raja-raja setelah Daud, dan tidak ada satupun di antara mereka yang memenuhi janji itu. Janji yang dimaksud ini adalah janji pada Kejadian bab 12. Malah sebaliknya, mereka menuntun bangsa Israel ke kehancuran. Terus penulis kitab 1 Raja-Raja ini tidak jelas disebutkan dalam kitab ini. Saya sudah mencari beberapa sumber di Google dan di Alkitab. Hal itu saya belum menemukan siapa penulis yang secara konkret menulis kitab 1 Raja-Raja ini. Jadi saya tidak menemukan siapa penulis utama dan pengarang utama kitab 1 Raja-Raja ini. Kitab ini dirancang di dalam 5 bagian utama. Awal dan akhir kitab ini berkisah di Yerusalem. Pertama-tama adalah pada masa pemerintahan Salomo dalam pembangunan Bait Allah, dan terakhir adalah masa kehancuran Yerusalem dan pengasingan di Babel. Pada bagian kitab 1 Raja-Raja ini saya mempunyai 2 pembahasan utama, yaitu masa pemerintahan Salomo dan terpecahnya menjadi 2 kerajaan. Masa pemerintahan Salomo. Salomo menjadi raja pada waktu Daud masih hidup pada masa tuanya. Daud mati setelah memerintah selama 40 tahun, yaitu 7 tahun 6 bulan di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Salomo memerintah selama 40 tahun sampai matinya dan digantikan oleh putranya Rehabeam. Kitab ini diawali dengan 2 pasal penyerahan tahta kerajaan dari Daud yang sudah tua kepada anaknya yang bernama Rehabeam. Dan masa terakhir Daud kepada Salomo. Pesan terakhir Daud kepada Salomo itu mirip dengan yang dikatakan Musa, Yosua, dan Samuel kepada umat Israel. Pesan itu intinya berisi tentang setia kepada Allah. Nah, masa gemilang Salomo sendiri datang ketika ia meminta hikmat kepada Allah untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan Salomo mewujudkan mimpi Daud ayahnya, yaitu membangun bait suci bagi Allah Israel. Namun tidak lama setelah Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci itu, ia membuat keputusan yang sangat buruk sehingga berdampak bagi kehancuran kerajaan. Salomo ini menikahi banyak wanita asing dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu aliansi politik. Lalu mengenalkan penyembahan terhadap dewa-dewa kepada bangsa Israel. Salomo kemudian mengumpulkan sebuah kekayaan dan membangun sebuah militer yang sangat kuat, dan mengerahkan para pekerja rodi untuk
membangun sebuah proyek besar. Jika teman-teman membaca kitab Ulangan bab 17, Salomo melanggar semua ketentuan itu hingga Salomo meninggal. Bagian selanjutnya dari kitab ini yaitu diawali oleh anak Salomo, yaitu Rehabeam, yang bertindak seperti ayahnya. Ini adalah kisah yang menyedihkan tentang ketamakan dan haus kekayaan. Rehabeam berusaha untuk menaikkan pajak para pekerja rodi. Pada masa pemerintahan Rehabeam ini merupakan masa yang kelam pada kerajaan Israel, di mana Rehabeam melakukan pemerasan terhadap para budak. Nah, banyak suku-suku di utara yang menolak Rehabeam dan memecahkan diri menjadi kerajaan Israel. Yerobeam membangun 2 kuil dengan tujuan untuk menyaingi kuil Salomo di sebelah selatan. Dan di bawah pemimpinan Yerobeam, suku-suku utara ini yaitu suku-suku yang nantinya akan memecahkan diri dan membangun kerajaan sendiri, kerajaan saingan Rehabeam. Di utara menolaknya dan memberontak kepada Rehabeam dan memisahkan diri dan mendirikan kerajaan saingan mereka sendiri. Dan di kisah ini di bagian selatan yaitu Yehuda yang berpusat di Yerusalem, dengan raja-rajanya berasal dari keturunan Daud, dan di sebelah utara yaitu kerajaan Israel yang berpusat di sebelah Samaria. Yerobeam kemudian membangun 2 kuil yang kemudian untuk menyaingi kuil Salomo di sebelah selatan. Yerobeam juga menaruh 2 lembu emas di masing-masing tempat kuil tersebut yang mewakili Allah Israel. Dari sini ceritanya bolak-balik dari utara ke selatan yang menyelusuri nasib masing-masing kerajaan. Masing-masing kerajaan ini memiliki 20 raja berturut-turut. Salah bagiannya akan saya tampilkan di slide. Ini beberapa raja yang memerintah Israel dan Yehuda. Dapat teman-teman saksikan. Kesimpulannya, dalam keadaan zaman yang sesat, Allah selalu memberi jalan kepada umatnya untuk bertobat. Apabila kejahatan terjadi secara luar biasa, maka Allah juga memperlihatkan keadilannya dengan hukuman yang luar biasa. Allah selalu memberkati orang-orang yang bangsa yang takut akan Dia. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang sedikit belepotan dan ada sedikit kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf, dan sekian dari presentasi dari saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat dari saya. Salam sehat. Terima kasih.